Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan materi di bab kedua matematika kelas 7, yaitu bab tentang aritmatika sosial. Nah, yang akan kita bahas di dalam bab ini yaitu diantaranya adalah keuntungan dan kerugian. Mungkin waktu di SD atau MI dulu juga sudah merupakan materi yang biasa dikerjakan atau diselesaikan. Kita bahas dulu tentang keuntungan dan kerugian. Di dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan untung dan rugi, terutama dalam hal dunia usaha. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah uang masuk dan uang keluar. Nah, jadi untuk yang diperhatikan adalah selisih antara uang masuk dan uang keluar. Uang masuk kita singkat M dan uang keluar kita singkat dengan K. Kondisi pertama yaitu apabila uang masuk lebih dari uang keluar. Uang masuk itu kalau di dalam perdagangan bisa dimaksud sebagai hasil penjualan. Nah, sedangkan uang keluar itu adalah hasil pembelian barang. Nah, kalau kondisinya uang masuk lebih dari uang keluar, maka disebut dengan untung. Nah, secara aljabar kita bisa pindahkan K ke kiri menjadi minus, artinya M dikurangi K lebih dari 0 atau positif, maka itu disebut untung. Uang masuk lebih dari uang keluar. Baik. Kondisi kedua yaitu apabila M atau uang masuk kurang dari uang keluar, maka ini disebut dengan rugi. Nah, M kurang K atau uang M tadi uang masuk itu hasil penjualan, K itu uang keluar hasil pembelian, kurang dari 0 atau negatif maka disebut dengan kerugian. Uang masuk kurang dari uang keluar. Yang ketiga, kondisi ketiga ini adalah kondisi impas. Impas itu balik modal ketika uang masuk dan uang keluar itu hasilnya sama. Nah, uang masuk. Nah, inilah. Nah, yang biasa melakukan ada perusahaan produksi. Kategori uang masuk itu adalah hasil penjualan. Nah, sedangkan uang keluar itu bisa berupa beli bahan baku, kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya, biaya kerja dan sebagainya. Nah, termasuk juga dalam hal perdagangan tadi sudah saya jelaskan bahwa yang masuk adalah hasil penjualan, sedangkan uang keluar itu adalah hasil pembelian, termasuk biaya perjalanan dan biaya pekerja yang mengantar barang. Saya kira itu adalah terkait dengan hal yang harus diperhatikan untung dan rugi. Kita langsung masuk rumus dan contoh dan persentase untung dan rugi. Satu kasus, ini ada beberapa kasus ya. Pak Subur tukang bubur ayam, pemasukannya 1.100.000, pengeluarannya 1 juta. Dalam hal ini akan kita lihat ternyata untuk kasus pertama uang masuk lebih dari uang keluar. Karena uang masuk lebih dari uang keluar, maka kategorinya adalah untung. Nah, untung bisa dihitung dengan rumus M dikurangi K. Dalam hal ini uang masuk adalah 1.100.000, uang keluar 1 juta, berarti untungnya adalah 100.000. Kalau kita lanjutkan dengan persentase, persentase untung itu dihitung dengan untung dibagi K. K dalam hal ini perdagangan adalah pembelian, kali 100%, maka diperoleh 100.000 untungnya, 1 juta pengeluarannya dikali 100%, ketemunya adalah 10%. Oke, itu untuk kondisi pertama. Sekarang yang kedua, Pak Soso tukang bakso, pemasukannya 720, ini hasil penjualan, pengeluarannya adalah 800.000, ini hasil produksi. Nah, kita lihat ternyata uang masuk kurang dari uang keluar. Kalau kondisinya seperti ini, maka dia mengalami kerugian. Rugi dihitung dari keluar dikurangi masuk, karena keluar itu lebih besar daripada masuk, sehingga dia hitung K min M. Dalam hal ini 800.000 keluarnya, pemasukannya 720, sehingga selisihnya adalah 80.000, itu ruginya. Persen rugi hampir sama dengan persen untung. Rugi dibagi keluar kali 100%,
Jadi persen rugi adalah 80.000 dibagi dengan 800.000 dikali 100%, ketemunya persen rugi adalah 10%. Inilah rumus dan contoh persentase untung dan rugi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang lain. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan uang Rp 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 200.000, maka berapa besar pendapatan pada hari itu? Pengeluaran ini adalah biaya produksi, biaya pembelian barang itu adalah 1.500.000, untungnya adalah 200. Yang ditanya pendapatan. Kita tahu untung itu adalah M masuk dikurangi keluar. Nah, secara aljabar kita bisa pindahkan K ini ke ruas kiri. Sebenarnya sih secara aljabar adalah kedua ruas ditambah dengan K. Maka untung tambah K sama dengan masuk. Jadi masuk itu adalah untung tambah keluar. Untungnya 200.000, keluarnya 1.500.000, maka masuknya adalah 1.700.000. Maka ini adalah pendapatan dari pedagang sayuran, yaitu 1.700.000. Contoh kedua, seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usaha. Dia mematok harga baksonya 8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 250.000 dari penjualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat dan terjual? Harus tepat, harus dibuat dan terjual. Pengeluaran kita lihat dulu, modal yang dikeluarkan adalah 1 juta dari sini modalnya. Kemudian untung minimal yang diharapkan adalah 250.000. Berapa pendapatan yang akan diperoleh? Sama dengan yang di atas tadi, maka kita tahu masuk itu adalah 1.250.000. Nah, sehingga ini pendapatan yang minimal yang dia peroleh agar mempunyai keuntungan minimal. Nah, pendapatan ini diperoleh dari mana? Dari penjualan bakso. Kita tahu satu porsi bakso harganya 8.000, berarti banyak porsi adalah 1.250.000 yang diperoleh dibagi 8.000 per porsinya, maka diperoleh banyak porsi adalah 156,75. Nah, perhatikan, lebih dari 156,75. Ingat, porsi itu tidak mungkin pecahan, maka kita akan peroleh banyak porsi bakso. Minimal yang harus dibuat adalah 157 porsi dan terjual. Kalau nggak terjual ya nggak bisa mendapatkan keuntungan. Oke, ini adalah contoh soal. Yang berikutnya, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Mbak Dedi terpaksa kok ganti. Harusnya Pak Rudi ini. Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Rudi. Ya, oke. Harga beli ini adalah uang keluar 40 juta. Kerugian 5%. Persen kerugian ya. Tentukan harga jual. Kita ingat kembali, karena dia mengalami kerugian, maka R rugi itu sama dengan keluar dikurangi masuk. Dalam hal ini R keluar itu adalah pembelian, masuk itu adalah penjualan. Jadi kita harus bisa membayangkan, oh kalau penjualan itu uangnya masuk, berarti itu masuk. Oh kalau pembelian itu uangnya keluar. Nah, itu. Ini bayangkannya ke sana. Nah, secara aljabar kita bisa mendapatkan penjualan itu adalah pembelian dikurangi rugi. Nah, pembeliannya 40 juta. Ruginya kita nggak tahu ya, kita cari dulu. Nah, berdasarkan informasi, persen rugi adalah rugi dibagi K kali 100%. Nah, dengan aljabar juga, maka kita bisa pindahkan persen rugi sama dengan kali K sama dengan R. Nah, R itu 5%, persen ruginya 5%, K keluarnya itu 40 juta, maka diperoleh 2 juta. Nah, ini dipakai untuk ini. Nah, sehingga 40 juta dikurangi 2 juta, maka hasilnya 38 juta. Jadi harga jual tanah milik Pak Dedi
Pak Rudi ya ini, terserah lah Pak Rudi atau Pak Dedi, adalah 38 juta. Nah, mungkin Rudi Dedi namanya. Oke. Nah, ini latihannya, silakan di screenshot, dikerjakan. Lalu ya seperti biasa dikumpulkan untuk dibahas bersama. Oke, saya kira itu materi hari ini. Silakan dikerjakan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.